Yuk kita ke Timur Tengah. Ada gurun pasir luas di sini dan kondisinya benar-benar gelap kecuali satu tempat. Sebuah lingkaran besar yang bersinar dengan cahaya oranye terang. Itulah kawah Darvaza yang merupakan kawah gas raksasa. Bertahun-tahun yang lalu, para ahli geologi menemukan gas di sini dan mulai menambangnya. Tapi saat menggali, mereka menemukan rongga kosong di bawah tanah. Rongga itu runtuh dan membentuk kawah. Kawah itu lebarnya setengah lapangan sepak bola dan sedalam gedung 5 lantai. Gas pun mulai keluar dari celah-celah kawah. Dan karena hewan-hewan sering merumput di area ini, para ahli memutuskan membakar aliran gas ini untuk menghabiskan sumbernya. Para ahli mengira api akan padam dalam 1 atau 2 hari. Tapi kalau kamu datang ke sini sekarang, kamu akan melihat tempat yang disebut gerbang neraka ini masih menyala. Dan itu sudah berlangsung selama hampir 50 tahun. Pada tahun 2013, seorang pria turun ke dasar kawah yang terbakar untuk pertama kalinya. Dia mengumpulkan berbagai macam sampel di sana, dan para ilmuwan berhasil menemukan bakteri yang tidak ditemukan di tempat lain di bumi. Bakteri itu cukup nyaman berada di dasar kawah yang menyala tanpa henti. Pada tahun 2009, seorang pria di L'Aquila, Italia, melihat kerlap-kerlip lampu di atas jalan batu. Dia langsung tahu harus apa dan memindahkan keluarganya ke tempat yang lebih aman. Hanya beberapa detik kemudian, gempa bumi berkekuatan 8,3 skala Richter menghantam seluruh wilayah tersebut. Pengetahuannya tentang cahaya-cahaya aneh itu menyelamatkan nyawanya dan keluarganya. Jadi, apa sebenarnya peringatan misterius itu? Selama berabad-abad, orang-orang menafsirkan cahaya-cahaya itu sebagai sesuatu yang mistis. Komunitas ilmiah tidak menanggapi serius dan menganggapnya sebagai ingatan yang salah, tipuan pikiran, atau imajinasi belaka. Dengan diperkenalkannya kamera pengintai dan ponsel pintar, jumlah bukti bertambah banyak. Sekarang kaitannya sudah jelas. Cahaya muncul, lalu gempa bumi terjadi. Jadi, para ahli akhirnya mulai menanggapinya dengan serius dan mulai menggali kebenarannya. Tapi setelah bertahun-tahun melakukan penelitian, sampai hari ini para ahli geologi masih belum sepenuhnya yakin apa sebenarnya sumber cahaya itu. Tapi mereka telah mengenali 5 jenisnya. Kilatan terang yang menerangi langit terlihat seperti kilat badai atau lampu kilat kamera yang sangat terang. Sinar di langit yang dapat terlihat seperti kolom cahaya. Api dengan ukuran berbeda yang keluar dari dalam tanah. Cahaya yang menyebar di atas gunung. Dan bola cahaya yang bergerak lambat yang bisa disalahartikan sebagai bola petir, yaitu sebuah fenomena atmosfer lain yang juga tidak banyak dipahami. Bola petir bisa melayang dan meledak meninggalkan bau belerang. Tapi tidak seperti bola petir, cahaya gempa berbentuk bola ini tampaknya tidak berbahaya. Itu kalau nggak memperhitungkan yang terjadi setelahnya ya. Tapi dengan semua jenis cahaya ini, para ahli tidak bisa memastikan kaitannya dengan gempa bumi. Cahaya-cahaya ini tak hanya muncul sebelum gempa. Beberapa dilaporkan muncul selama dan setelah terjadi gempa. Cahaya ini juga bisa muncul bersamaan dengan fenomena lain, seperti tabrakan meteorit, letusan gunung berapi, maupun aurora. Untuk saat ini, para ilmuwan hanya bisa mengemukakan teori untuk menjelaskan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Salah satu teori yang baru-baru ini muncul menyatakan bahwa cahaya-cahaya itu adalah kabel listrik yang terputus saat terjadi gempa bumi. Tapi teori ini tidak menjelaskan bagaimana fenomena itu terlihat ratusan atau bahkan ribuan tahun yang lalu. Seperti kisah Tiongkok kuno tentang awan berbentuk seperti naga yang muncul di langit sebagai peringatan akan terjadinya gempa bumi. Atau bagaimana sejarawan Romawi kuno melaporkan adanya cahaya besar seperti api yang muncul sebelum gempa bumi besar terjadi. Teori kabel listrik dengan cepat ditepis. Teori lain menyatakan bahwa itu adalah gas yang keluar. Saat gempa bumi terjadi, bebatuan bawah tanah mengembang dan menyusut karena tekanan dan panas. Ini membuka dan menutup ruang-ruang kecil di antara bebatuan. Berbagai macam gas keluar melalui celah-celah baru ini. Radon misalnya, bisa dilepaskan selama aktivitas seismik. Radon bisa mengionisasi udara yang membuatnya bermuatan listrik. Tapi radon tidak cukup untuk menciptakan percikan cahaya terang.
teori ini hampir mendekati, tapi masih kurang tepat. Salah satu teori yang paling diterima adalah bahwa cahaya itu mungkin berasal dari listrik yang mengalir keluar dari bawah tanah. Ketika batuan beku bawah tanah yang terbentuk dari magma jauh di dalam bumi mengalami tekanan, batuan itu melepaskan oksigen yang terionisasi atau bermuatan listrik. Oksigen ini bergerak melalui permukaan tanah dan naik ke atmosfer, lalu tercipta medan listrik lokal. Ini bisa menghasilkan kilatan cahaya yang singkat. Beberapa bahkan tidak terjadi secepat itu dan bisa berlangsung selama beberapa menit. Oke, kita lanjut. Kamu sudah mengemudi berjam-jam sepanjang malam. Kamu tidak sempat tidur, sehingga otakmu sudah kelelahan. Kamu menghentikan mobil dan keluar untuk meregangkan badan. Lalu, kamu memandang ke langit dan melihat matahari terbit yang indah. Hoi, tunggu. Ada 3 matahari di langit tuh. Kamu mengucek mata. Tapi masih ada 3 bintang terang di langit. Tidak, bintang induk kita tidak terbelah menjadi 3. Bintang ini juga tidak dikunjungi oleh 2 bintang lain. Ini disebut matahari semu. Peristiwa ini biasanya terjadi saat musim dingin yang sangat dingin. Kristal-kristal es kecil di langit membelokkan cahaya. Akibatnya, kamu akan melihat 3 titik terang di langit, bukan hanya 1. Fenomena ini secara resmi disebut halo. Biasanya, halo hanya berupa lingkaran di sekeliling matahari. Kamu juga bisa melihat halo di malam hari. Lihat saja lampu jalan, dan kamu akan melihat lingkaran terang di sekelilingnya. Terkadang, halo bisa berbentuk lebih unik. Jika ada banyak es di udara, cahayanya akan semakin melengkung, persis seperti di ruangan berisi banyak cermin. Saat itu, halo bisa berbentuk seperti mata manusia. Karena fenomena ini, fajar palsu pun bisa terjadi. Sewaktu kita melihat cakrawala, fajar tengah menyingsing dan ujung matahari muncul. Sedikit lagi dan tunggu, matahari mulai menghilang di langit. Setelah beberapa saat, hari kembali gelap, dan baru semenit kemudian, matahari yang sesungguhnya menampakkan diri. Itu adalah efek lengkungan cahaya yang sama seperti pada fenomena 3 matahari sebelumnya. Hanya saja, kali ini cahayanya melengkung secara vertikal, bukan horizontal. Dan alih-alih matahari yang sesungguhnya, yang tampak adalah pantulannya dalam kristal es di langit. Oke, lanjut. Awan ini terlihat seperti dinosaurus, dan yang ini terlihat seperti kucing. Dan ini, wah, sepertinya awan ini akan runtuh. Ternyata itu cuma awan mamatus. Bentuknya benar-benar bikin terlihat seperti gumpalan awan yang mau menghantam tanah. Memang sih, itu nggak mungkin. Tapi sebaiknya kamu mulai cari tempat berlindung. Awan semacam itu adalah tanda akan datangnya badai petir yang dahsyat. Dibutuhkan banyak udara lembab dengan kristal es di bagian atas dan udara kering di bagian bawah untuk menciptakan awan semacam itu. Kemudian, arus udara vertikal muncul di antara lapisan-lapisan ini. Dan arus-arus udara ini membuat awan berbentuk seperti otak manusia. Dan awan raksasa ini terlihat seperti kubah yang akan menutupi seluruh kota. Nyatanya, memang itulah yang terjadi. Awan besar menutupi area yang luas dan kemudian turun hujan deras. Kadang, bagian depan awan semacam itu memiliki bentuk yang aneh, seperti pada foto-foto ini. Awan ini lebih terlihat seperti beberapa awan spaghetti raksasa, atau bahkan cacing awan raksasa. Fenomena ini sering terlihat di Australia dan disebut morning glory. Ini terjadi karena angin kencang memelintir bagian-bagian awan di kedua sisinya. Dan kemudian lembaran besar awan terbelah menjadi potongan-potongan panjang tebal. Kadang kita bisa melihat awan di langit yang terdiri dari burung-burung. Wow, awan itu bergerak dengan cepat dan berubah bentuk. Awan itu menjadi lebih transparan, tapi kemudian menjadi lebih tebal dan lebih gelap lagi. Burung-burung itu seperti sedang melakukan tarian atau pertunjukan. Tapi mereka tidak melakukannya untuk keindahan maupun kerumunan penonton yang berkumpul di bawah. Mereka melakukannya sebagai bentuk perlindungan. Ketika burung-burung berkelompok membentuk seperti awan, mereka mengintimidasi burung pemangsa. Seekor elang akan kesulitan untuk memilih satu target di antara sekian banyak burung. Dan mereka bergerak dengan cepat, saling melindungi satu sama lain. Ikan-ikan pun bergerombol dalam kelompok-kelompok dengan cara yang sama.
Awan seperti itu mungkin saja membuat predator yang lapar ketakutan. Ambil kacamata hitam dan kamu siap untuk melihat ini. Fenomena ini berlangsung sekitar 40 menit. Ini adalah awan yang sama yang kadang bisa menimbulkan lingkaran menyeramkan di sekeliling bulan di malam hari. Alam mengirimkan tanda-tanda awal bencana dengan berbagai cara. Contohnya pohon berbentuk J yang bisa berarti akan terjadi tanah longsor. Karena tanah bergerak dengan lambat, pohon-pohonnya tumbuh menjadi bentuk yang sangat bagus untuk selfie. Cobalah untuk mencari area yang datar dan hindari mendekati pohon apapun, kecuali jika kamu punya kekuatan super. Fenomena mistis lainnya dapat dilihat di gurun pasir, yaitu air terjun pasir. Ketika angin membawa banyak pasir ke tepi ngarai, pasir tersebut akan mulai berjatuhan. Sekarang perkuat efek ini 100 kali lipat dan terbentuklah air terjun pasir di Arab Saudi. Ini benar-benar seperti air terjun Niagara. Hanya saja tidak ada air setetes pun. Penduduk setempat mengatakan bahwa fenomena ini merupakan pertanda akan datangnya badai pasir. Kamu mencari tempat aman untuk mendirikan tenda saat hiking di alam liar. Yang terdengar cuma dedaunan dan ranting-ranting yang berderak di bawah langkah kakimu. Beberapa tupai berlari memanjat pohon di sana, tapi tiba-tiba terjadi sesuatu yang tak terduga. Kamu lihat sesuatu yang aneh di sela-sela pepohonan di kejauhan. Kayaknya mirip struktur beton. Aneh, saat ini paling tidak kamu sudah 32 km memasuki hutan dan gak ada kota atau desa di dekat situ, sejauh yang kamu tahu. Jadi, kamu dan teman-temanmu memutuskan untuk keluar dari jalan setapak untuk melihat lebih dekat. Tapi setelah dekat, kamu sadar tangga itu gak menuju kemanapun. Ngapain tangga itu ada di sini? Di tempat yang jauh dari mana-mana. Bahkan juga gak mengarah kemanapun. Kamu siap-siap jadi detektif dan menyelidiki. Jadi, mungkin di sini pernah ada rumah besar kuno yang sudah runtuh bertahun-tahun dan yang tersisa tinggal tangga ini. Tapi yang cukup aneh, setelah struktur aneh itu dikelilingi, kamu sadar nggak ada jejak reruntuhan atau bahkan fondasinya. Kayaknya seseorang telah memotong tangga dari rumahnya seperti memotong kue dan dijatuhkan di sini tanpa alasan. Oke. Kamu dan teman-temanmu nggak benar-benar ingin lebih mendekat. Rasanya ada sesuatu yang nggak beres. Makin lama kamu lihat struktur aneh ini, makin terasa adanya kehadiran yang sangat seram. Sesuatu yang memberitahu, lebih baik kamu tinggalkan area ini secepatnya. Meski aneh, tangga acak yang secara tidak logis ditemukan di hutan sangat umum terjadi. Sebagian terbuat dari kayu, yang lain dari bata atau batu. Sebagian kelihatan kuno, sedang yang lain kayak baru selesai dibangun kemarin. Satu-satunya persamaan, semua tangga itu benar-benar nggak menuju kemanapun, dan semua ditemukan di lokasi yang sangat misterius. Salah satu tangga yang paling terkenal ada di Chesterfield, New Hampshire. Sebuah tangga batu panjang bergaya abad pertengahan dengan gapura melengkung gaya Romawi ada di tengah hutan. Dipercaya tangga ini dulunya bagian dari Kastel Madame Antoinette Seri. Dulu dia penyanyi besar di Paris. Kastel itu berasal dari sekitar 100 tahun lalu dan ditemukan lagi tahun 1962. Saat ini nggak ada lagi yang tertinggal kecuali tangga. Tangga kuno misterius lain berasal dari 9.000 tahun lalu. Lokasinya di suatu hutan di Italia. Kelihatannya mirip serentetan tangga menuju pelataran kecil di atas. Kenapa repot-repot membangun tangga jika nggak menuju kemana-mana? Nah, sebagian ahli berpikir kemungkinan ini semacam menara ritual. Tapi tebakan kamu setepat tebakan mereka. Ada anomali di Samudra Hindia yang dikenal sebagai geoid terendah Samudra Hindia. Anomali ini menghasilkan gaya gravitasi alami yang paling mendistorsi di dunia. Deposit mineral berat, palung laut dalam, dan reservoir magma mengganggu medan magnet di area ini. Gravitasi bumi berubah di berbagai tempat di seluruh planet ini. Ini memungkinkan para peneliti mencari pola dan mencari tahu apa yang sedang terjadi di permukaan. Medan gravitasi yang lebih tinggi biasanya berarti ada materi lebih padat di bawahnya, dan sebaliknya. Sebagian ilmuwan percaya kemungkinan anomali ini adalah lekuk di mantel bumi yang sedang bergerak naik ke kerak bumi. Pulau Niihau benar-benar menolak hasil kemajuan masa kini. Di sana nggak kelihatan ada mobil karena penduduk lokal bepergian dengan berjalan kaki atau naik sepeda. Nggak heran kalau kaki mereka bagus. Mereka bertahan tanpa air keran, internet, atau toko.
satu-satunya sekolah di seluruh pulau memakai tenaga surya dengan generator cadangan. Dan yang luar biasa, ini satu-satunya sekolah di negara ini yang memakai tenaga surya untuk menjadi penduduk pulau itu. Warga lokal menjelaskan beberapa aturan dasar yang harus ditaati penduduk permanen. Jika melanggar aturan ini, mereka bisa diusir. Nah, nggak jauh dari Bangkok di Thailand Timur Laut, ada sebuah formasi batu berumur 75 juta tahun. Batu-batu ini mirip 3 paus yang sedang berenang bersama. Desain indah kreasi alam ini dikenal sebagai 3 batu paus. Jutaan tahun lalu, area ini hanya berupa gurun, tapi daratan berubah. Batu pasir berangsur-angsur terlepas karena gerakan lempeng tektonik dan erosi. Begitulah formasi spektakuler ini terbentuk. Jika kamu jelajahi sistem jalan setapak di sekitar Batu 3 Paus, kamu akan temukan air terjun dengan flora dan fauna melimpah di sana. Lubang-lubang luas ini ditemukan di Semenanjung Yamal dan Gidan tahun 2014. Kelihatannya, lubang-lubang ini masih berubah dan berevolusi. Ukurannya bertambah lebar dan makin sering ditemukan orang. Tentu saja, teori tentang kemunculannya sangat banyak. Mulai dari hantaman meteorit sampai aktivitas dari peradaban lain. Tapi penjelasan paling umum adalah gas metana yang bereaksi terhadap molekul air setelah ibun abadi planet ini mulai meleleh. Ini menimbulkan gelembung-gelembung metana yang meletup melalui es. Kawah-kawah ini mungkin sudah berumur ribuan tahun, tapi nggak ada yang tahu pasti. Kamu berkendara ke kota kecil Taos, New Mexico. 2% penduduk lokalnya mendengar bunyi dengung aneh di udara tiap hari. Sebagian penduduk percaya bunyi ini berkaitan dengan teknologi yang dipakai pengunjung dari galaksi lain. Ada juga teori bahwa sesuatu yang jahat tinggal di kota itu. Orang bilang, Taos dikutuk. Roh atau hantu jahat menghukum manusia karena perbuatan nenek moyang mereka di masa lalu. Ilmuwan masih belum bisa menjelaskan sifat bunyi ini. Menurut teori lain, bunyi ini disebabkan akustik luar biasa dari lokasi tersebut. Sementara itu, yang lain berpikir bunyi dengung itu halusinasi. Sebagian orang bisa mendengarnya karena semua orang berbicara, dan otak kita membentuk ilusi bunyi yang nggak benar-benar ada. Bunyi itu juga nggak terdengar sama bagi semua orang. Bagi sebagian orang, bunyi ini berupa gumaman rendah. Bagi orang lain lebih mirip bunyi dengung, tapi ini bukan satu-satunya tempat di mana kamu bisa mendengar bunyi-bunyi aneh. Bunyi ini disebut The Hum, dan orang di seluruh dunia mengaku pernah mendengarnya. Sejumlah penduduk desa kecil di Skotlandia menggambarkan bunyi ini sebagai gumaman rendah yang parau. Sementara itu, sejumlah penduduk Florida juga mendengar bunyi serupa. Nggak diketahui dengan pasti kapan fenomena ini muncul, tapi pertama kali media mulai membahasnya di tahun 1970-an di Inggris. Juga ada catatan tertulis tentang dengung misterius dari 200 tahun lalu. Diperkirakan hanya sekitar 2% penduduk planet ini yang bisa mendengarnya. Mungkin telinga mereka menangkap gelombang frekuensi rendah atau hal yang lain sama sekali. Mungkin mereka mendengar senandung karena orang itu nggak tahu lirik lagunya. Ya, lelucon ini juga sudah berumur 200 tahun. Sebuah gunung berapi di Indonesia memuntahkan lava biru terang dan menghasilkan api warna biru dan ungu elektrik. Fenomena ini terjadi karena gunung berapi ini memiliki kandungan belerang tertinggi di dunia. Kamu juga bisa tahu kalau ada di dekatnya. Dari bau busuknya, aku ngelantur. Dan saat gas belerang terkena udara panas membakar dan menyala karena lelehan lava, warnanya jadi biru. Kamu juga bisa menemukan danau asam terbesar di kawah ini. Ya, ini beneran bau. Sungai dan danau bawah air disebut kolam air asin karena suatu alasan. Salinitas yang tinggi membuat air di dalamnya lebih padat dibanding air laut di sekitarnya. Karena itu, kolam ini tenggelam ke dasar laut, membentuk sungai dan danau. Sungai dan danau bawah air ini membentuk gelombang tersendiri, dan gelombang ini kadang bisa menerjang garis pantai. Jika kamu turun dengan kapal selam, ia akan mudah mengapung di permukaan kolam air asin. Tapi tanpa kapal selam, berenang di danau semacam itu akan terlalu berisiko. Kandungan metana dan hidrogen sulfida yang beracun di danau ini terlalu tinggi. Ya, ini juga mau kulewatin aja. Tapi hey, silahkan. Gua Kristal di Meksiko adalah tempat formasi kristal paling unik di dunia. Berkat kondisi yang sangat langka di gua ini, kristal-kristal di sana tumbuh mencapai ukuran yang sulit dipercaya. Udaranya luar biasa lembab. Airnya mengandung banyak sekali mineral yang memacu pertumbuhan raksasa putih susu itu. Sebagian diantaranya lebih panjang dari tiang telepon.
Donat salju berbentuk silinder terbentuk jika tiupan angin mulai menggulung salju melintasi area bersalju, seolah-olah sedang membuat bola salju. Jika ini benar-benar bola salju, maka akan terlalu berat untuk digerakkan angin. Tapi bagian tengah donat salju itu berongga. Ini terjadi karena lapisan dalamnya terlalu tipis dan tertiup saat donat terbentuk. Ini membuat objek itu lebih ringan dari bola salju. Sayangnya, donat salju fenomena langka karena pembentukannya butuh kondisi yang sangat presisi. Depresi Danakil di Ethiopia mungkin salah satu tempat paling aneh yang pernah kamu lihat. Depresi ini dihiasi mata air panas berwarna elektrik, kolam lava, dan dataran garam luas. Kamu harus hati-hati sekali di sana. Gas-gas beracun berputar-putar di atas ladang hidrotermal dan banyak kolam sangat asam. Jadi jangan berenang di sana. Setidaknya sampai 30 menit setelah makan siang. Bercanda. Dan akhirnya, nggak ada yang misterius dari 28.000 bebek karet yang ditemukan di laut tahun 1992, yaitu saat kapal pengangkut mainan untuk kamar mandi tersesat di laut ketika berlayar dari Hong Kong ke Amerika Serikat. Sebagian dari bebek ini masih terapung-apung di laut beberapa dekade setelahnya. Bebek-bebek itu sudah terlihat di Amerika Serikat, Alaska, Hawaii, dan bahkan Australia. Dan mainan ini bikin mandi jadi seru. Oh, bebek karet! Di tepi Danau Superior di Michigan, Amerika Serikat, terdapat batu Upperlight yang bersinar yang berasal dari fenomena alam batu syenit. Batu ini banyak mengandung mineral sodali terang sehingga bisa berpendar di bawah cahaya ultraviolet lalu memperlihatkan pola cantik di bagian dalam dan luarnya. Saat pertama kali ditemukan, jenis batu ini belum bisa diidentifikasi dan meskipun Upperlight banyak didapat dari Danau Superior, asal-muasalnya sudah ada sejak jutaan tahun yang lalu. Batu ini terbentuk dari kerak benua tebal di area Kanada, kemudian keraknya mengikuti lapisan es benua bersama gletser sejak ribuan tahun yang lalu. Fenomena alam ini bisa muncul dalam berbagai bentuk dan kita cuma perlu mengagumi keindahan dan detail jelimetnya. Pencarian ujung pelangi telah lama jadi kesempatan emas untuk nyari harta karun yang tersembunyi. Kisah lawas ini berasal dari bangsa Viking, tepatnya saat mereka menimbun emas mereka di Irlandia. Tapi para filsuf dan cendekiawan sudah bisa memahami proses terbentuknya pelangi secara logis jauh sebelum era ini. Pelangi adalah ilusi optik yang dihasilkan dari pembiasan dan pemantulan cahaya. Kombinasi ini bisa terbentuk karena cahaya putih menyebar lewat tetesan air ke berbagai arah, kemudian membentuk distribusi warna yang berkelanjutan. Tiap pelangi yang kita lihat pasti rangkap, tapi bagian keduanya nggak selalu kelihatan karena cahaya putihnya lebih menyebar. Cahaya ini memancar ke atas hingga berlawanan arah dengan lengkungan utamanya yang menghadap ke bawah. Sebagian budaya meyakini aurora borealis terbentuk saat panda merah sedang berlarian di angkasa. Ada juga yang mengira cahaya ini terbentuk oleh semburan nafas paus besar. Banyak orang di kutub utara juga percaya kalau aurora borealis bisa membawa kabar baik. Tapi secara ilmiah, proses terbentuknya cahaya ini sangat menarik loh. Badai surya dahsyat yang dipicu oleh matahari sejauh 150 jutaan kilometer memancarkan gelombang partikel surya bermuatan ke seluruh penjuru. Saat bumi berada di jalur gelombang surya ini, medan magnet dan atmosfer kemudian merespon. Dan saat partikel bermuatan dari matahari membentur atom di atmosfer kita, elektronnya menghasilkan energi yang lebih kuat. Nah, setelah energinya turun lagi, partikel ini melepas cahaya foton, lalu membentuk aurora di kutub utara dan selatan bumi. Siapa sih yang nggak takjub dengan kemolekan paras gunung berapi? Formasi alami ini terbentuk saat batuan cair, abu, dan gas panas lolos dari celah di permukaan bumi. Abu dan batuan cair akan mengeras setelah dingin, kemudian membentuk aliran material erupsi dan memuntahkan abu jauh tinggi ke angkasa. Kombinasi antara petir dan fenomena alam gunung berapi bisa menciptakan pemandangan unik. Saat gunung berapi menyemburkan awan abu pekat di dekat tanah, partikel mulai bergesekan dan menghasilkan listrik statis. Kemudian, sambaran petir mulai terbentuk di atas gunung. Saat awan abu terus naik menuju stratosfer, partikel es yang bergesekan bisa menghasilkan petir dahsyat. Kombinasi ini sangat mirip dengan proses terbentuknya petir dari awan petir.
Badai petir biasanya terbentuk pada sore hari saat suhu bumi dan atmosfer cukup panas oleh cahaya matahari agar lingkungannya sesuai. Udara hangat dan lembab naik ke udara dingin sehingga menyebabkan kondensasi dan mengirimkan tetesan air dingin ke atmosfer. Disinilah awan akan memanas dan terus melambung. Badai supercell bisa berubah jadi tornado saat udara hangat naik melalui udara dingin. Proses ini menyebabkan updraft yang berputar-putar akibat angin kencang ke segala arah. Saat udara hangat makin menumpuk dan rotasi makin kencang, aliran udara dingin dan angin kencang di atmosfer menyuplai tambahan energi dan udara lembab membentuk awan corong yang terus membesar, bergerak ke permukaan tanah, kemudian menghasilkan tornado. Tornado paling sering terjadi di Amerika Serikat dan frekuensinya mencapai 1.200 kali setiap tahun. Di Amerika Serikat, bencana ini termasuk paling destruktif dan ukurannya jauh lebih besar. Tornado yang paling parah bernama Tornado Ellie dan badai ini dihasilkan dari udara kering level sedang dari pegunungan Rockies dengan udara dingin yang bertiup dari utara. Peradaban Atlantis yang hilang telah jadi mitos populer yang digembar-gemborkan di cerita sci-fi dan kepercayaan lain. Beberapa tempat telah diklaim sebagai lokasi asli peradaban ini dan salah satunya yaitu Mata Sahara atau Richard Structure. Meskipun mitosnya kedengaran menarik, formasi geologis ini sudah terbentuk selama jutaan tahun. Dulunya, aktivitas vulkanik pernah mengangkat seluruh lanskap di sekitar Mata, lalu bagian ini terus terkikis dan akhirnya runtuh. Formasi ini kemudian membentuk banyak lapisan batu dan Mata besar tersebut bisa dilihat dari atas. Selain pemandangannya yang sangat cantik, gak ada alasan kuat yang bisa dipakai untuk mengklaim kalau Atlantis memang berlokasi di situ. Di sejumlah tempat di seluruh dunia juga ada danau pink. Warna uniknya ini dihasilkan dari sinar matahari dan panas di dalam air yang banyak mengandung garam. Cuma mikroba khusus yang bisa tahan terhadap kondisi ekstrim seperti ini, organisme tersebut bisa memproduksi dan mengumpulkan karotenoid. Jadi karotenoid adalah bahan kimia tanaman yang terdapat pada sel vegetasi untuk membantu menyerap cahaya matahari. Saat mikroba membantu menghasilkan ganggang pink, udang air asin pemakan ganggang juga berubah menjadi pink, sama halnya dengan bulu flamingo yang makan udang dan ganggang. Misteri batu berlayar di padang pasir telah bikin banyak orang kebingungan selama puluhan tahun. Batu yang bobotnya hampir seberat manusia ini bisa bergerak melintasi gurun lalu meninggalkan jejak yang mengular. Tapi saat diamati, batu ini emang gak bergerak. Baru setelah ada teknologi canggih untuk memantau gerakannya, fenomena ini ternyata beneran ada. Jadi selama musim dingin, lapisan es yang mencair akan bikin batu ini bergerak ke segala arah dengan bantuan angin sepoi-sepoi. Bahkan kecepatannya bisa sampai 5 meter per menit loh. Kepiting Pulau Natal merupakan fenomena cantik yang cuma terjadi 1 tahun sekali. Periode migrasi hewan ini dipengaruhi oleh fase bulan dan curah hujan pertama dari bulan Oktober sampai Februari. Tapi tanggal pastinya nggak bisa diprediksi sih. Seolah mengikuti komando, kawanan kepiting mulai meninggalkan sarangnya di dalam hutan, kemudian berbondong-bondong menuju laut. Lautan kepiting merah sebanyak jutaan ini melakukan perjalanan melintasi pulau yang pastinya sulit dilakukan hingga akhirnya sampai di laut. Disinilah kepiting akan bertelur, kemudian balik lagi ke hutan untuk ngumpet hingga 1 tahun kemudian. Crop circle telah menjadi hoax populer di daratan, tapi bentuk ini beneran ada secara alami di bawah air loh. Ikan buntal jantan perlu waktu 7-9 hari full untuk bikin pola rumit di atas pasir halus supaya betinanya mau mendekat dan ngeliat mahakaryanya. Tapi pola jelimet ini akan rusak setelah tujuan mereka terpenuhi. Karya seni ini akan langsung hilang setelah dibuat sehingga sangat sulit dicari. Bisa kebayang sih gimana senangnya para penyelam saat mereka pertama kali ngelihat pola aneh ini. Gurun bukanlah tempat yang paling pas untuk menanam bunga, tapi di tempat ini ada bunga mawar yang bentuknya mirip banget kayak mawar asli. Mawar gurun gak tumbuh secara alami, tapi terbentuk dari gugus kristal gipsum atau barit. Kristal ini membentuk rangkaian bulatan horizontal mirip kelopak mawar. Tekstur dan ukurannya bisa bervariasi tergantung pada asal gurun dan jenis pasir yang ada di sekitarnya. Bioluminescence atau pancaran cahaya yang dihasilkan oleh organisme hidup bisa dijumpai pada banyak spesies.
Alga menghasilkan cahaya cantik di lautan saat malam hari. Organisme kecil ini berpendar mengikuti gerakan ombak dan biasanya bisa terlihat di pantai. Cahaya ini dihasilkan dari gerakan. Dalam kelompok besar, ganggang ini kelihatan seperti taburan bintang yang berkelap-kelip. Sejumlah hewan mampu menghasilkan cahaya sendiri dan menggunakannya dengan berbagai cara di lingkungan unik mereka. Ubur-ubur berenang di kedalaman laut sambil memancarkan cahaya sebagai peringatan adanya predator yang mendekat. Bakteri kecil yang cuma kelihatan dengan bantuan mikroskop juga menggunakan cahaya sebagai bentuk komunikasi. Ikan laut dalam seperti anglerfish memanfaatkan cahaya di ujung kepalanya sebagai umpan untuk meniru ikan kecil. Dengan begini, si mangsa bisa mendekat ke arah anglerfish. Kunang-kunang bersinar di malam hari untuk menarik calon pasangannya, dan kumbang klik memancarkan cahaya jingga saat terusik sebagai bentuk pertahanan mereka. Anomali Laut Batik. Tahun 2011, sekelompok penyelam turun ke dasar bagian utara Laut Baltik untuk berburu harta karun. Tapi mereka malah nemu benda aneh. Saat mereka memfoto benda itu dan menunjukkannya, banyak orang meyakini kalau itu pesawat antariksa peradaban lain yang karam. Ada juga yang mikir kalau benda itu terbentuk secara alami, tapi logam di dalam struktur itu jelas nggak bisa terbentuk alami. Sekarang, sebagian saintis bahkan meyakini kalau benda itu muncul di zaman es. Mungkin juga itu meteorit yang terperangkap di bawah es pada zaman itu. Maelstrom adalah pusaran air kencang yang terbentuk saat dua arus bertemu dan menciptakan pusaran melingkar. Viking yang seram aja takut sama pusaran air ini karena saking kencangnya bisa bikin kapal tenggelam. Pusaran air ini masih berbahaya sampai sekarang, tapi untungnya ukuran kapal modern yang cukup besar bisa tahan menghadapi kekuatan Maelstrom. Tapi, kapal pesiar yang masuk pusaran air biasanya menghadapi ombak besar yang bisa mengguncang kapal besar sekalipun dengan cukup kuat. Maelstrom kuat banget sampai bisa berubah jadi semacam lubang hitam bawah laut. Lubang hitam emang nggak cuma ada di luar angkasa yang dingin. Di planet kita juga ada lubang hitam yang berputar di laut. Lubang hitam di bumi juga kencang banget sampai nggak ada yang bisa keluar dari perangkapnya. Lubang hitam bawah laut ini sering membentang sampai diameternya mencapai 150 km. Kalau masuk ke sana, kamu mungkin nggak akan sadar. Lubang hitam ini mirip pusaran, tapi karena ukurannya, para profesional juga sulit melihat pinggirannya. Kita bahas yang lebih santai. Kalau nanti kamu ke pantai, jangan bengong. Coba perhatikan, kali aja ada fenomena optis bernama cahaya hijau. Cahaya ini bisa terlihat nggak lama setelah matahari terbenam atau tepat sebelum matahari terbit. Fenomena ini terjadi saat matahari hampir sepenuhnya berada di bawah cakrawala. Sementara pinggiran atasnya masih terlihat. Sekilas tepian atas matahari bakal terlihat hijau. Soalnya, kamu melihat matahari lewat bagian tebal atmosfer saat matahari turun di langit. Saat matahari terbenam, cahaya dibiaskan atau dibelokkan di atmosfer dan terurai. Tunggu hari yang cerah tanpa awan atau kabut biar lebih jelas. Kamu udah gak sabar buat renang, tapi kok air lautnya warna merah? Sebaiknya jangan nyebur. Florida dikenal untuk pasang merahnya. Fenomena ini terjadi saat konsentrasi alga mikroskopis lebih tinggi dari biasanya. Ribuan spesies alga di laut dan air tawar biasanya nggak bahaya buat manusia dan hewan. Malah membantu kita karena jadi sumber oksigen yang penting. Tapi sebagian seperti alga yang bikin laut jadi merah bisa bahaya banget buat hewan laut seperti penyu, ikan, dan burung laut. Alga ini bisa tumbuh nggak terkendali dan menghasilkan neurotoksin yang bahaya buat manusia, terutama yang punya masalah pernapasan. Mereka sebaiknya menghindari area pasang merah, terutama pas anginnya cukup kencang untuk mendorong alga ini ke pantai. Gunung berapi memuntahkan gas beracun, abu, dan lava merah yang panas. Kita udah tahu tentang bahaya itu, tapi gunung berapi bawah laut rumit banget. Kadang kalau letaknya di perairan dangkal, gunung berapi ini mengeluarkan bebatuan dan asap ke permukaan. Karena gunung berapi bawah laut dikelilingi pasokan air yang enggak terbatas, sifatnya bisa beda dengan gunung berapi di darat. Saat gunung ini meletus, air laut bisa jadi lubang bawah laut yang aktif. Lava bisa menyebar ke dasar laut dangkal atau kadang mengalir ke laut dari gunung berapi darat. Saat berada di air, lava bisa cepat dingin sampai hancur jadi puing dan pasir. Jadi ada banyak puing vulkanis di sana. Kamu tahu pantai pasir hitam yang populer di Hawaii? Seperti itulah pembentukannya.
Lava panas dan erupsi kuat jelas nggak aman, tapi gunung berapi bawah laut di perairan dalam sama berbahayanya meskipun nggak erupsi. Gunung ini mengeluarkan gelembung. Nah, gelembung ini mengurangi kepadatan di perairan sekitarnya dan bahkan bisa bikin kapal tenggelam. Parahnya lagi, saat melihat permukaan laut, kamu nggak tahu ada bahaya. Tapi gelembung kecil ini ada dan bikin kapal kehilangan daya apungnya dan dengan tanda-tanda yang hampir nggak kelihatan. Gelombang laut persegi emang fenomena langka, cantik untuk diamati, tapi bahaya banget. Kamu akan melihat gelombang laut persegi lebih sering di bagian dangkal laut. Peristiwa ini sering muncul di Prancis atau pantai-pantai di Tel Aviv, tapi bisa juga terjadi di banyak area pantai di seluruh dunia. Gelombang laut persegi terjadi saat dua pola gelombang melintas pada sudut miring. Gelombang itu membentuk pola persegi. Fenomena ini biasanya terjadi saat dua alun bertemu atau saat alun mendorong gelombang di satu arah dan angin kencang mendorongnya di arah lain. Gelombang persegi ini bisa bahaya buat orang yang berenang atau perahu. Gelombang yang dihasilkan arus laut yang kuat ini nggak terduga dan tinggi, sampai kadang hampir 3 meter. Fenomena ini disebut white walls. Gelombang ini kuat banget sampai bisa menggulingkan perahu besar sekalipun. Kalau kamu isi gelas bening dengan air laut, terus kamu perhatikan, kamu akan melihat airnya penuh partikel kecil. Air laut mengandung larutan garam, lemak, alga, protein, deterjen, dan fragmen-fragmen materi buatan dan organik. Kalau gelasnya diaduk, kamu akan melihat gelembung kecil yang terbentuk di permukaannya. Begitulah busa laut terbentuk saat gelombang dan angin mengaduk lautan. Tapi busa laut yang tebal bisa aja disebabkan oleh ledakan populasi alga. Saat ledakan populasi alga pecah di laut, jumlah materi yang besar akan bergerak ke daratan. Kebanyakan jenis busa laut nggak bahaya buat manusia. Tapi ledakan alga pecah bisa berdampak negatif pada lingkungan dan manusia. Misalnya saat gelembung busa laut pecah, toksin yang dikandung busa itu akan lepas ke udara dan mengiritasi mata atau menyebabkan masalah kesehatan lain. Kamu bisa melihat tidal bore atau gelombang besar di wilayah yang sungainya bermuara di laut atau samudra. Tidal bore adalah gelombang pasang kencang yang melawan arus dan mendorong sungai. Gelombang ini masuk kategori lonjakan, yaitu perubahan kedalaman secara mendadak. Tidal bore adalah lonjakan positif yang artinya gelombang ini mendorong sungai dan menjadikannya lebih dalam. Lonjakan negatif terjadi saat sungai tiba-tiba menjadi sangat dangkal. Enggak semua sungai mengalami tidal bore. Sungainya harus cukup dangkal dengan jalur sempit ke laut. Pertemuan antara laut dan sungai harus datar dan lebar. Area antara pasang dan surut setidaknya harus berjarak 6 meter. Tentunya ada pengecualian, contohnya adalah Sungai Amazon, sungai terbesar di dunia. Mulut Amazon emang nggak sempit, tapi sungai ini mengalami tidal bore, karena mulutnya dangkal dan memiliki banyak tumpukan pasir serta pulau-pulau kecil. Tidal bore-nya kencang banget sampai sungai itu nggak punya delta. Endapannya langsung mengalir ke Samudra Atlantik yang dibawa arus cepat. Tidal bore seringkali nggak terduga dan bisa sangat menyeramkan. Gelombang ini juga sering mengubah warna sungai dari kehijauan atau biru jadi coklat. Fenomena ini bisa merusak vegetasi atau bahkan menumbangkan pohon. Jadi olahraga hiburan seperti kayak dan selancar sungai bisa bahaya di area ini. Meskipun kamu pengen lihat tidal bore, hati-hati ya. Gelombang pasang bisa menyapu titik pengamatan dan menyeret apapun atau siapapun ke sungai yang mengamuk. Ceritanya kamu lagi liburan ke Gurun Atacama di Chili Utara sebagai salah satu tempat terkering di dunia. Tapi ternyata gurun ini punya rahasia cantik loh. 3-5 tahun sekali, berbagai jenis bunga akan bermekaran. Fenomena ini udah terkenal banget, makanya Atacama dijuluki sebagai gurun yang berbunga. Benih bunganya udah kesebar di seisi gurun dan tinggal nunggu air hujan. Nah, saat mendapat cukup air, sekitar 200 jenis bunga mulai bermunculan. Pasir Atacama yang tadinya berwarna kuning langsung berubah jadi ungu, putih, hijau, dan pink. Ada lagi nih fenomena mistis di area gurun. Namanya adalah air terjun pasir. Butiran pasir terus berjatuhan oleh tiupan angin ke tepi ngarai. Dan kalau jumlahnya diperbanyak sampai 100 kali, jadilah air terjun pasir di Arab Saudi. Air terjun pasir ini sebetulnya mirip kayak air terjun Niagara, tapi bedanya yang jatuh bukan air. Penduduk lokal juga meyakini fenomena ini bisa ngingetin mereka kalau badai pasir akan terjadi. Cincin peri atau cincin elf adalah lingkaran jamur misterius yang muncul di padang rumput atau hutan. Banyak orang memperdebatkan penyebab kemunculan cincin peri yang hampir ngebentuk lingkaran sempurna ini.
Dan konon tarian peri udah ngebakar lahan di situ, lalu bikin jamurnya numbuh cepat. Antara bulan Juli sampai September 2001, penduduk India Selatan bisa ngelihat salah satu fenomena cuaca paling aneh dalam sejarah. Di sana ada hujan merah. Tetesan air yang dikira cuma hujan badai biasa ini bikin kaget banyak orang. Warna cerahnya bisa ninggalin bekas noda pada baju. Ada warna lainnya juga sih, misalnya hijau, kuning, coklat, dan hitam. Hujan merah mulai sesekali turun selama beberapa minggu di tengah angin muson. Menurut peneliti, hujan aneh ini bisa ngeluarin warna karena debu atau alga. Jadi nggak perlu ngejulurin lidah sambil hujan-hujanan cuma buat icip airnya kan? Tapi para saintis masih belum tahu gimana alga ini bisa sampai di atas sana. Merasakan juga ya fenomenanya. Penduduk desa di Norwegia Tengah, tepatnya di lembah Hesdalen, bisa sering melihat cahaya putih, kuning, dan merah yang melayang-layang di angkasa. Cahaya ini bisa muncul di siang bolong dan di malam hari. Bahkan pada tahun 1980-an, cahaya ini muncul 15-20 kali dalam seminggu. Cahaya Hesdalen biasanya cuma terlihat selama beberapa detik, tapi kadang bisa awet sampai lebih dari 1 jam. Objek ini bergerak-gerak seperti melayang atau berayun. Sebagian saintis meyakini cahaya Hesdalen disebabkan oleh debu besi yang terionisasi. Tapi ada juga yang bilang cahaya ini dihasilkan dari pembakaran natrium, oksigen, dan hidrogen. Malahan banyak orang juga berspekulasi kalau itu cuma pesawat. Masa sih? Donat salju adalah salah satu fenomena meteorologi paling langka yang bisa dilihat. Kondisi cuacanya harus pas agar fenomena ini bisa terbentuk. Donat salju muncul di area pegunungan yang tertutup salju, seperti pegunungan Rocky. Pemandangan cincin fenomenal ini cuma terbentuk kalau kondisi angin, suhu, salju, es, dan kelembapannya benar-benar pas. Jadi di bawah lapisan salju basah yang tipis, ada es dan salju halus. Kemudian angin kencang ngebentuk donat ini dari kumpulan salju yang meluncur dari bukit, mirip kayak bola salju. Kalau udah berhenti, donat salju ini bisa seukuran bola bisbol atau segede ban mobil, tergantung pada kecepatan anginnya. Donat salju yang baru terbentuk nggak akan bisa tahan lama, jadi buruan ambil kameramu. Hati-hati, kepalamu bisa ketimpuk salju nyasar. Kamu percaya nggak sih kalau di bumi ini ada tempat unik dengan ekosistem dan atmosfernya sendiri? Mirip sama planet lain. Udah deh, percaya aja. Gua Muvil di Rumania Tenggara selalu tertutup dan gelap gulita selama 5,5 juta tahun. Para pekerja baru nemu gua ini saat mereka nyari tempat untuk bikin konstruksi. Lalu gua ini mulai diteliti dan para saintis bikin bukaan khusus untuk masuk ke dalamnya. Ternyata di situ ada ekosistem yang masih sangat terjaga. Saat melewati jalur berbatu di banyak terowongan, mereka nemu danau air belerang yang ngeluarin bau busuk. Udaranya dipenuhi dengan hidrogen sulfida. Kandungan karbon dioksidanya 100 kali lebih banyak dari atmosfer bumi. Dan pastinya juga beracun. Tapi anehnya, seluruh ekosistem tetap bertahan di dalam gua. Di Gua Muvil ada 33 spesies yang belum ditemukan di belahan bumi manapun. Tempat ini ngasih tahu kita ekosistem yang mungkin ada di planet lain. Atmosfernya juga sangat berbeda. Semua spesies ini udah ada di bumi, tapi kok kita sama sekali nggak tahu. Sulit dipercaya kan? Coba deh, amati pohonnya baik-baik. Inilah yang disebut dengan pohon karet India. Akarnya yang kuat nggak tumbuh di bawah tanah, tapi di permukaan. Dengan bantuan kerangka dan perekat, penduduk lokal mulai ngarahin pertumbuhan akar ini. Semisal nih, di dekat sungai ada pohon besar dan mereka perlu bikin jembatan penghubung. Maka mereka perlu bikin akar pohonnya tumbuh ke arah yang diperlukan. Dan nantinya akar itu akan menembus tanah dan semakin kokoh saat hujan turun. Untuk bikin satu jembatan aja, mereka perlu nunggu 15 tahun. Pohon mantul yang satu ini disebut dengan pohon kehidupan. Pohon ini udah ada di gurun Bahrain sejak lebih dari 400 tahun yang lalu. Tapi di sekelilingnya dipenuhi hamparan pasir luas. Kondisi di situ panas banget dan kering. Tapi pohon ini berdaun hijau dan terus tumbuh. Para saintis masih belum tahu gimana pohon ini bisa mengasup air dan nutrisi. Di sekitarnya cuma ada cadangan minyak bumi. Pohon ini dianggap keramat oleh warga lokal. Wajar aja sih, karena di dalamnya ada keajaiban kehidupan dan kekuatan alam. Sebagian ahli meyakini rahasianya terdapat pada akarnya. Jadi akar pohon ini menghujam ke dalam
hingga bisa mencapai sumber air di bawah tanah. Duh, gawat nih. Kamu udah nyetir berjam-jam sepanjang malam dan belum sempat tidur. Jadinya pikiranmu nggak bisa fokus. Akhirnya kamu menepi dan keluar dari mobil untuk stretching. Saat mendongakkan kepala, kamu bisa ngelihat matahari terbit nan cantik. Bentar deh, kok mataharinya ada 3? Kamu ngucek-ngucek mata, tapi semuanya nggak berubah. Di atasmu masih ada 3 objek benderang. Mataharinya nggak kebagi jadi 3 kok. Tata surya kita juga nggak disinggahi 2 bintang lain. Fenomena ini disebut dengan sandok dan sering muncul saat cuacanya super dingin. Jadi awalnya kristal es kecil di angkasa membelokkan cahaya, lalu memunculkan 3 titik benderang, nggak cuma 1. Fenomena ini umumnya disebut halo dan biasanya cuma berbentuk lingkaran di sekeliling matahari. Tapi kamu juga bisa loh ngelihat halo di malam hari. Coba aja amati lampu jalan, ada lingkaran terang di sekelilingnya kan? Halo yang bentuknya lebih unik juga ada. Saat udara mengandung banyak es, cahayanya akan lebih melengkung. Sama kayak di dalam ruangan yang dipasangi puluhan cermin, halo ini bisa kelihatan kayak mata manusia. Fenomena ini juga bisa menyebabkan terjadinya fajar semu. Saat kamu menatap langit, tiba-tiba muncul fajar dan mataharinya tahu-tahu muncul di ufuk. Dikit lagi, mataharinya ngilang lagi tuh. Dan setelah beberapa saat, langitnya gelap lagi. Beberapa menit kemudian, matahari yang asli mulai terbit. Sebenarnya itu adalah efek lengkungan cahaya yang juga muncul dalam fenomena 3 matahari tadi. Tapi cahaya ini melengkung vertikal, bukan horizontal. Dan itu bukan matahari asli yang muncul di langit, tapi cuma pantulan matahari di dalam kristal. Meski begitu, 3 matahari yang terbit saat sunrise beneran terjadi loh. Tapi bukan di bumi sih, jaraknya 340 tahun cahaya. Di tengah sistem bintang ini ada 1 bintang yang ukurannya hampir 2 kalinya matahari. Lalu di dekat bintang raksasa ini ada 2 bintang kecil yang mengorbit. Dunia yang aneh ini juga punya planet. 3 bintang akan muncul saat senja dan pagi hari. Honeymoon ke sana sambil menikmati sunset bareng si doi pasti bakal romantis banget tuh. Kalau udah ngebahas fenomena alam paling aneh, rasanya kok belum lengkap ya kalau kita nggak ngomongin soal salju di tengah gurun. Pada musim dingin tahun 2018 lalu, penduduk di salah satu tempat terkering plus terpanas di dunia, Gurun Sahara, bisa ngeliat salju tebal di atas pasir. Di beberapa tempat ada lapisan salju yang nutupin gumuk pasir dan tingginya sampai 38 cm. Tapi para meteorolog bisa ngejelasin penyebab munculnya fenomena menarik ini kok. Jadi kumpulan udara dingin dan presipitasi badai yang baru aja terjadi menyebabkan turun salju, bukan tetesan hujan. Kira-kira kamu mau ngapain aja kalau di gurun turun salju? Gimana kalau bikin boneka salju unta aja? Tapi punuknya mau dibikin 1 apa 2 aja nih? Di Rusia, di pesisir Laut Baltik, ada taman nasional misterius bernama The Dancing Forest atau hutan menari. Sampai sekarang pun, para ilmuwan belum mampu menyingkap misteri tempat ini. Semua pohon pinusnya bengkok dan berpilin hingga melengkung dan membentuk spiral. Hutan ini baru muncul sejak awal tahun 1960-an saat penanaman bibit pinus agar bukit pasir di sana lebih stabil. Menurut salah satu teori, pasir yang tidak stabil telah membuat pepohonannya bengkok. Sementara teori lain menyatakan kalau fenomena ini disebabkan oleh angin kencang atau kekuatan supernatural. Sebagian orang juga meyakini hutan merupakan tempat bertemunya energi positif dan negatif. Energi ini bisa membengkokkan pohon. Ada kepercayaan di kalangan masyarakat lokal kalau seseorang bisa melalui cincin pohon itu, umurnya akan bertambah 1 tahun atau permintaannya akan terkabul. Masa sih? Masih soal pohon aneh. Pohon ini tumbuh di wilayah Piedmont, Italia. Jadi, ada pohon ceri yang tumbuh di atas pohon murbei. Dan anehnya, kedua pohon ini tumbuh subur. Badai yang terus mengamuk di kutub utara Saturnus punya bentuk unik berupa segi 6, mungkin disebabkan oleh pergeseran angin. Panjang seluruh pola awan ini mencapai 14.500 km atau 1.930 km lebih panjang dari diameter bumi. Bentuk segi 6-nya telah teramati selama bertahun-tahun, tapi wujudnya semakin misterius karena warnanya juga berubah. Dulu berwarna pirus dan akhir-akhir ini jadi keemasan. Perubahan ini disebabkan oleh paparan sinar matahari yang mengenai kutub saat pergantian musim.
Hujan memang biasa terjadi di Oakville, Washington, tapi hujan yang satu ini belum punya dasar ilmiah yang kuat. Bukan tetesan air yang turun dari langit, melainkan gumpalan bening mirip jeli yang menyelimuti area seluas 58 km persegi. Mereka yang berada di dekat hujan ini mengalami gejala mirip flu. Memangnya gumpalan apa sih? Para peneliti menyatakan gumpalan ini mengandung sel darah putih manusia, tapi di dalamnya tidak ada nukleus. Fakta ini dibuktikan pada pengujian selanjutnya. Sebagian orang berpendapat gumpalan itu berasal dari uap ubur-ubur yang kemudian membentuk hujan atau mungkin limbah dari pesawat komersial. Batu berjalan atau batu berlayar terdapat di Taman Nasional Death Valley di California. Batu ini bisa bergerak sendiri, meninggalkan jejak yang mengular pada tanah dan pasir. Pengambilan rekaman time-lapse sudah sering dilakukan. Para ilmuwan bahkan memasang navigator GPS pada batu itu, hasilnya menunjukkan kalau kecepatan geraknya cukup ngebut. Sebagian peneliti meyakini fenomena ini disebabkan oleh lapisan es tipis yang terbentuk semalaman saat suhunya dingin, kemudian batu itu bergerak sampai esnya mencair pada siang harinya. Atau mungkin karena ada konser The Rolling Stones. Nggak mungkin lah. Kawah Bata Gaika di Siberia terlihat seperti pintu masuk menuju dunia bawah tanah. Panjangnya sekitar 1 km dan kedalamannya lebih dari 86 meter. Tapi ukurannya terus saja membesar. Semakin ke bawah akan semakin banyak lapisan yang terlihat. Lapisan-lapisan ini menampilkan rupa bumi ribuan tahun lalu karena kawahnya sendiri memperlihatkan keadaan di masa lalu. Bata Gaika muncul pada tahun 1960-an saat terjadi penggundulan hutan secara massal. Pepohonannya habis sehingga suhunya semakin panas. Embun abadi mencair dan terbentuklah kawah. Dengungan berfrekuensi rendah di Taos, New Mexico telah menggemparkan masyarakat setempat sejak tahun 1990-an. Dengungan ini mengusik tidur dan menguras energi mereka. Meski sudah berupaya mencari-cari sumber dengungan itu, para ilmuwan belum bisa menemukannya. Berbagai dengungan juga terdengar di Inggris, Australia, Kanada, dan wilayah lain di Amerika Serikat. Dan cuma sekitar 2% populasi manusia yang bisa mendengarnya. Peralatan mekanik, gangguan sistem pendengaran, atau binatang diduga kuat telah menyebabkan dengungan ini. Dengungan Seattle Barat misalnya. Di sini, ikan toothfish yang dijadikan biang keladi. Fairy rings, dikenal juga sebagai elf rings atau pixie rings, adalah jamur misterius yang tumbuh membentuk bulatan di padang rumput atau area hutan. Alasan dibalik bentuknya yang bulat hampir sempurna itu masih simpang siur. Mereka yang percaya tahayul menyebutkan kalau tarian peri telah membuat tanahnya terbakar sehingga jamur bisa cepat tumbuh. Di Costa Rica ada kumpulan bola batu sebanyak 300-an butir. Masyarakat setempat menamakannya Las Bolas atau bola-bola. Bentuknya hampir bulat sempurna. Bahkan sebagian ada yang berukuran jumbo. Masing-masing beratnya mencapai 16 ton. Bahan penyusunnya juga beragam. Ada yang dari batu gabro, gamping, dan batu pasir. Batu-batu ini telah diletakkan secara lurus di depan rumah ketua suku setempat, tapi asal-muasalnya belum jelas. Menurut mitos, batu ini berasal dari Atlantis. Kalau kamu datang ke Sungai Mekong pada akhir bulan Oktober, kamu akan berkesempatan untuk melihat bola benderang yang muncul dari air lalu terbang ke udara. Penduduk setempat menyebutnya sebagai bola api naga. Ukurannya bervariasi, bola kemerahan ini bisa sekecil kilatan hingga sebesar bola basket. Dalam semalam, bola-bola ini bisa muncul sebanyak puluhan hingga ribuan kali. Para ilmuwan belum bisa menjelaskan alasan pastinya, tapi mungkin saja disebabkan oleh terlepasnya gas yang mudah terbakar di lingkungan berawa. Penduduk lokal yang percaya pada tahayul menganggap fenomena ini disebabkan oleh ular raksasa yang mendiami Sungai Mekong. Di Minnesota, tepatnya di pantai utara Danau Superior, terdapat sebuah taman yang terkenal dengan Devil's Kettle-nya. Air terjun ini terbelah menjadi 2 cabang. Cabang satunya terus mengalir, sedangkan cabang lainnya masuk ke lubang di dalam tanah, lalu menghilang. Benda yang dilempar ke air terjun ini tidak akan muncul lagi. Para ilmuwan belum benar-benar bisa menjelaskan arah aliran air yang jatuh ke lubang itu. Devil's Kettle dianggap tidak aman bagi manusia karena aliran airnya sangat sulit dilacak. Yah, gak bisa arum jeram di situ dong.
Ikan grunion terkenal dengan kebiasaan kawinnya yang aneh. Si betina akan berenang menuju pantai, lalu menggali pasir dengan ekornya untuk menaruh telur. Telur-telur itu tetap tertimbun di dalam pasir selama 10 hari. Saat gelombang tinggi menyapu pantai, ikan yang baru menetas ini tertarik ke laut. Cara perkembangbiakan ini juga belum mendapat penjelasan gamblang dari para ilmuwan. Para penduduk desa di Norwegia Tengah di sepanjang lembah Hesdalen sering melihat cahaya putih, kuning, dan merah di angkasa. Cahaya ini muncul saat siang dan malam hari. Bahkan pada tahun 1980-an terlihat 15-20 kali dalam seminggu. Durasinya bisa berlangsung selama beberapa detik hingga berjam-jam. Cahaya ini menari-nari ke sana kemari. Sebagian ilmuwan meyakini fenomena ini disebabkan oleh debu besi yang terionisasi. Sebagian lainnya mengatakan proses pembakaran cahaya melibatkan unsur natrium, oksigen, dan hidrogen. Banyak orang percaya kalau cahaya ini sebenarnya cuma pesawat yang salah dideteksi. Di Taman Nasional Yellowstone terdapat danau yang mendidih. Perairan ini memang terkenal, tapi bukan satu-satunya di dunia. Jauh di dalam rimba Amazon terdapat sungai Sene Timpiska yang artinya selalu panas. Sungai sepanjang 6,4 km ini punya nama unik yang artinya direbus oleh matahari. Ya, sebetulnya tidak sampai mendidih sih, tapi suhunya bisa mencapai 91 derajat Celcius. Cukup panas lah ya buat masak pasta. Suhu terendah sungai ini sendiri sekitar 45 derajat Celcius. Fenomena di sungai ini belum bisa dijelaskan secara ilmiah karena untuk mencapai suhu setinggi itu, lokasi sungai harus di dekat gunung berapi. Gunung berapi terdekatnya saja berjarak 644 km. Tapi, mungkin saja terdapat patahan di bawah sungai ini. Di Venezuela Barat, penduduk yang tinggal di dekat sungai Quetetambo tidak takut dengan petir karena mereka melihatnya hampir setiap malam. Petir mulai berkilatan sekitar jam 7 malam dan terus menerangi langit hingga pagi. Petir Quetetambo yang selalu muncul ini memang pernah berhenti selama beberapa bulan dari Januari hingga Maret 2010. Kemungkinan disebabkan oleh kemarau atau kehabisan daya. Pada tahun 1991, seorang ilmuwan berpendapat kalau fenomena ini terjadi karena arus udara panas dan dingin saling bertemu. Teori lain menyebutkan petir bisa disebabkan oleh uranium yang terkandung di dalam batuan dasar. Petir! Aku harus menyelamatkan diri secepat kilat. Dah!